kami tenang sebab Tuhan yang memberikan ketenangan buat setiap kami. Sebab itu kami ada di rumah Tuhan, di hadirat Tuhan. Sekalipun kami berpisah, berbeda-beda tempat, berbeda-beda waktu, tapi kami percaya ketika kami memuji, menyembah Tuhan, ada kekuatan dalam kami menghadapi segala sesuatu dalam hidup kami. Inilah yang kami percaya. Hanya dekat Allah saja kami tenang, sebab daripadamu-lah kekuatan kami. Bapa, di rumah kami masing-masing kami mengundang hadirat-Mu. Kami memuji-muji Engkau, kami menyembah Engkau. Sehingga apapun yang kami hadapi, kami tahu segala perkara dapat kami tanggung di dalam Yesus yang memberikan kekuatan, kemenangan bagi kami. Pagi hari ini ya Bapa, kami mengucap syukur hari demi hari, waktu demi waktu kami lalui bersama dengan Tuhan. Kalau kami boleh ada di hari ini dengan tidak kekurangan suatu apapun yang baik, semua karena anugerah Tuhan, semua karena kasih setia Tuhan. Karena itu ya Bapa, kami rindu mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kami rindu dibekali, kami rindu dibersihkan. Sebab firman-Mu lah yang membersihkan hidup kami. Sehingga akhirnya semakin hari kami semakin mengerti kehendak Bapa dalam hidup kami. Sampaikan sesuatu bagi kami Roh Kudus. Kami buka hati kami mau sendengkan telinga kami untuk dengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari ini kita masih ada dalam bahasan, tepatnya hari yang terakhir dalam bahasan siapa kita di pemandangan mata Tuhan. Ya kan, dari awal minggu, hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan sekarang hari terakhir, hari Sabtu, kita bahas tentang siapa kita di pemandangan Tuhan, agar kita punya gambar diri yang utuh, agar kita punya pemahaman tentang siapa saya sebenarnya di pemandangan mata Tuhan. Sehingga akhirnya kita hidup gak gampang down, kita hidup gak gampang khawatir, kita hidup juga gak takut kalau kita dibully, saudara. Apalagi hari-hari ini kita tahu pembulian terjadi di mana-mana, orang mulai memberikan ujaran-ujaran yang melemahkan iman, melemahkan hati. Tapi kalau kita mengerti siapa kita di pemandangan mata Tuhan, kita gak pusing sama omongan orang. Amin. Kita gak pusing orang mau ngomong saya tentang siapa saya. Orang mau bilang saya gendut, orang mau bilang saya kurus, orang mau bilang saya hitam, orang mau bilang saya putih, orang mau bilang saya pesek, orang mau bilang rambut saya keribu. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita diciptakan indah di pemandangan mata Tuhan. Penghargaan itulah yang harus kita berikan buat orang-orang yang ada di sekeliling kita. Kenapa? Karena kita berharga. Karena kita lihat apa yang Tuhan lihat tentang saya. Kan gitu saudara. Sehingga dari hari Senin sampai dengan hari ini kita belajar siapa kita di pemandangan mata Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya sedikit review tentang siapa kita di pemandangan mata Tuhan, agar kita mesti ingat status kita, agar kita mesti ingat apa yang menjadi perkataan Tuhan tentang siapa kita. Yang pertama, siapa kita? Kita udah belajar bersama-sama bahwa kita adalah hamba Tuhan. Kita bukan hanya jemaat, betul kita jemaat dari jemaat Kristus, tapi kita juga hambanya. Kenapa kita disebut hamba Tuhan? Karena kita sudah ditebus, karena darahnya sudah menebus kita, darahnya sudah mengambil kita, merebut kita dari hamba dosa, dari hamba kegelapan masuk dalam hamba kebenaran, menjadi hamba Dia, hamba Yesus. Jadi saudara dan saya adalah hamba Allah, saudara dan saya adalah hamba Tuhan. Sadar status kita hamba Tuhan. Berarti hidup kita sebagai hamba dipelihara oleh Tuhan kita. Oh haleluya, ya kan? Yang kedua, siapa kita di pemandangan mata Tuhan? Yesus bilang kita adalah garam dan terang dunia. Kalau kita garam dan terang dunia, berarti kita harus punya dampak, kita harus punya fungsi, kita harus punya rasa, kita harus memberi nilai di tengah-tengah kita hidup. Gak peduli apa latar belakang kita. Tapi kalau Yesus bilang kau adalah garam dunia, Yesus bilang kau adalah terang dunia, berarti engkau harus memberikan rasa di tengah-tengah kehambaran hidup orang lain. Engkau harus memberikan terang di tengah-tengah kegelapan hidup orang lain. Itulah fungsi. Karena itu tetaplah jadi terang, tetaplah jadi garam dunia. Karena untuk itulah engkau ada. Dan yang ketiga, kita sudah belajar bersama-sama siapa kita di pemandangan mata Tuhan. Kita adalah berharga di mata Tuhan. Orang mau menilai kita seperti apa, kita tahu nilai kita tidak terbayarkan. Kita berharga, karena itu lakukanlah hal-hal yang berharga buat orang lain, buat diri kita sendiri.
Dan yang keempat, kemarin kita sudah belajar juga siapa kita. Kita adalah mempelai Kristus. Kita adalah surat Kristus, maksud saya. Surat Kristus yang dapat dibaca oleh semua orang. Sehingga orang melihat kita, melihat perbuatan baik kita, dan memuliakan Bapa di sorga. Bahkan kemarin hari Jumat kita juga sudah belajar siapa kita di pandangan mata Tuhan. Kita adalah mempelai wanita yang sedang menantikan mempelai pria. Jadi persiapkan diri kita sebagai seorang mempelai, ya kan, agar tetap teguh jaga hati, agar tetap terus setia, agar tetap terus lakukan yang terbaik, dan tetap terus berjaga-jaga, karena kita nggak tahu kapan sang mempelai pria itu datang. Dan sekarang hari yang terakhir, saudara dikasih dalam Tuhan, dalam pembahasan siapa kita di pemandangan mata Tuhan, siapa kita di mata Tuhan. Filipi 3 ayat 20 dan ayat 21. Saudara dikasih dalam Tuhan, apa yang dikatakan Rasul Paulus di sana? Karena kewargaan kita, lihat saudara, karena kewargaan kita adalah di dalam sorga. Jadi yang keenam, yang terakhir, siapa kita? Kita adalah warga kerajaan sorga. Haleluya. Amin. Berarti sama-sama bilang sama saya adalah warga kerajaan sorga. Amin. Sama-sama bilang sama saya warga kerajaan sorga. Kita ada dua kewarganegaraan. Yang pertama kita warga negara Indonesia, yang kedua kita warga negara sorga. Amin saudara. Nah ini yang mesti kita ngerti, bahwa kalau saya warga negara sorga, saya tahu ada hak saya dalam kerajaan sorga. Kalau saya adalah warga kerajaan sorga, maka saya mengerti apa yang mesti saya buat di tengah-tengah perjalanan saya. Ini sedang berjalan, sedang liburan di dunia. Iya kan saudara? Sehingga akhirnya kita mengerti kalau status kita adalah warga kerajaan sorga, kita harus mengerti apa yang harus kita buat. Filipi 3 ayat 20 sampai dengan 21. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Ayat 21, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada diri. Jadi saudara dikasih dalam Tuhan, kita diberikan kuasa. Kita warga kerajaan sorga, dan itu merupakan suatu kepastian. Makanya saya berulang-ulang bilang, COVID tidak bisa menentukan mati hidupnya seseorang. Mati hidupnya seseorang ditentukan oleh Tuhan sendiri. Tuhan yang memanggil pulang, bukan COVID. COVID hanya alat untuk membuat orang pulang ke rumah Bapa, iya kan? Tapi yang memanggil Tuhan. Ada orang yang usianya udah 100 tahun ke atas, sudah dikasih dalam Tuhan, terpapar COVID, masih hidup sampai sekarang. Tapi ada yang masih udah tapi dipanggil Tuhan. Nah ini yang saya bilang, berarti COVID tidak menentukan mati hidupnya seseorang. Tetap mati hidup seseorang ada dalam tangan Tuhan. Dan kita percaya, kalau Tuhan memanggil kita pulang, kita tahu kita pulang kemana. Ini penting. Ini penting untuk kita ngerti. Supaya apa? Supaya kita gak takut menghadapi kematian. Jangan takut kita menghadapi kematian. Karena kita tahu kok setelah kita mati, Bapa menyambut kita, membawa kita di tempat di mana Yesus berada. Janjinya jelas saudara. Barang siapa percaya kepada anak, maka dia memiliki hidup yang kekal. Yesus sendiri bilang, mari kepadaku, hai kamu yang lesu dan berbeban berat, aku akan berikan kelegaan kepadamu. Ikutlah aku. Kalau Yesus mengajak kita untuk mengikut dia, maka ada jaminan kekekalan dalam kehidupan kita. Amin. Coba satu kali lagi saudara lihat dalam Mazmur 57 ayat yang keempat. Mazmur 57 ayat yang keempat. Saudara, Alkitab bilang begini. Lukas 10 ayat 20 maksud saya. Lukas 10 ayat 20 bilang begini. Namun demikian, jangan bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi haleluya, perhatikan, bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Jadi jelas kita warga kerajaan sorga, dan nama kita terdaftar di sorga, ada di listnya saudara. Itu yang menjadi kebanggaan kita. Dan secara singkat kita pernah belajar beberapa minggu yang lalu tentang dasar sukacita kita sebagai orang-orang yang namanya terdaftar di sorga.
Akhirnya kita mengerti, kita memiliki kita menjadi warga kerajaan sorga. Ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ada kepastian. Sama-sama bilang sama saya, bukan mudah-mudahan. Nggak ada mudah-mudahan, saudara. Dalam Yesus hanya ada kepastian. Makanya Yesus disebut ya dan amin. Nggak ada mudah-mudahan, ya dan amin. Karena dalam Yesus ada keselamatan. Dialah yang mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada satu orang pun yang dapat sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Haleluya. Kita bangga punya Yesus. Amin. Karena itu kita lihat, kalau kita mengerti bahwa kita adalah warga kerajaan sorga, maka yang perlu kita tahu, yang pertama saya pelajari, ingatlah, tidak ada masalah yang tidak dapat engkau bisa tanggung. Tidak ada pergumulan, tidak ada masalah, tidak ada tantangan yang tidak dapat engkau tanggung. Maksudnya apa? Sorga pasti turun tangan membelamu, membela kita. Karena kita warga kerajaan surga. Iya kan? Kalau kita ada di suatu negara dan keselamatan kita terancam di negara tersebut, maka kita lari ke KBRI, Kedutaan Besar Republik Indonesia di setiap negara yang ada. Maka di KBRI kita diberikan payung hukum, aman dalam KBRI itu. Ada perwakilan di sana. Sama ketika kita lagi traveling di dunia. Saudara, kita traveling, kita warga kerajaan sorga loh, kita traveling di dunia. Tiba-tiba ada masalah, pergumulan di dunia ini, maka kita langsung minta sorga utusan. Ada kekuatan, ada pengharapan, ada sukacita, ada kekuatan yang diberikan dari sorga. Jadi selalu saya bilang, makanya jaminannya jelas, saudara. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami tidak akan pernah melebihi kekuatanmu. Janjinya jelas. Kenapa? Karena engkau tidak pernah berjalan sendiri. Sorga turun tangan, sorga campur tangan, sorga ambil alih kehidupanmu. Kenapa? Karena saudara adalah warga kerajaannya. Amin. Haleluya. Jadi jangan pernah bilang sama saya udah gak kuat pendeta, saya udah gak sanggup, saya udah gak mampu, saya udah gak tahan. No, kuatkan dirimu. Kenapa? Karena engkau warga kerajaan sorga. Pasti sorga campur tangan, pasti sorga bela hidup saudara. Diutusnya malaikatnya untuk menyertai kita. Haleluya. Makanya jaminannya jelas. Yesus bilang tidak ada apapun juga yang bisa membahayakan hidupmu. Kenapa? Karena sorga selalu turun tangan, sorga selalu campur tangan, sorga selalu bela perkara-perkara kita. Makanya Yesus ajarkan, gak usahlah yang balas yang jahat dengan yang jahat. Kenapa? Karena sorga tahu apa yang terbaik buat anak-anaknya. Bagian kita apa? Berserah. Bagian kita apa? Berharap. Bagian kita apa? Mengandalkan Tuhan. Gak usah balas yang jahat dengan yang jahat. Gak usah ngejulitin orang-orang yang ngejulitin engkau. Balas apa yang baik kepada semua orang. Sederhana. Kenapa? Karena sorga punya kuasa untuk ambil alih kehidupanmu. Amin. Itu yang menjadi kekuatan kita. Mazmur 20 ayat 7. Alkitab bilang begini, sekarang aku tahu, haleluya, bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari sorganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Tuhan campur tangan buat orang-orang yang diurapinya. Tuhan campur tangan untuk memberikan kemenangan dari sorganya yang kudus bagi orang-orang yang berkenan kepadanya. Jangan takut. Kalau Indonesia punya KBRI di setiap negara-negara yang bekerja sama dengannya, maka kita percaya sorga pun ada di bangsa kita, ada di Indonesia, ada di negara-negara kita untuk memberikan pertolongan bagi warganya. Haleluya. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya warga kerajaan sorga. Sama-sama bilang sama saya warga kerajaan sorga. Saya gak boleh takut, karena sorga pasti turun tangan membela saya. Amin, saudara. Yes. Yang kedua, karena kita adalah warga kerajaan sorga, maka ingatlah, bumi bukan rumah kita. Jangan sampai hatimu melekat di dunia ini. Karena cinta akan dunia, saudara dikasih dalam Tuhan, itu berbeda
Kalau kita mencintai dunia, kita akan tinggal, kita akan jatuh, hati kita akan melekat di dunia, sehingga perkara-perkara dunia saja yang kita pikirkan. Karena itu hati-hati sekali jebakan iblis, saudara, yang mengikat kita. Hati-hati kalau hatimu sudah terikat dengan perkara-perkara dunia, lebih engkau pentingkan daripada perkara-perkara sorga. Itu dipertanyakan, sebenarnya engkau warga negara mana? Iya dong, kalau saudara lagi pergi ke suatu negara, saudara disuruh pilih, engkau lebih memilih mana? Memilih membela warga negaramu sebagai warga negara yang asli Indonesia, atau memilih tempat engkau di mana engkau tinggal sekarang? Warga negara di mana engkau lagi jalan-jalan, lagi traveling, engkau pilih mana? Engkau membela perkara mana? Tentu kita sebagai warga negara Indonesia membela perkara-perkara warga negara Indonesia. Amin. Jadi hati kita nggak melekat di suatu negara, hati kita nggak melekat di suatu tempat yang bukan tempat kita, yang bukan rumah kita. Karena kalau sampai hati kita terikat di dalam tempat di mana kita wah bahaya sekali, saudara. Kita akan mulai menghalalkan segala cara. Kita akan mulai menghalalkan segala cara. Untuk apa? Untuk mengambil keuntungan, mengeruk keuntungan sebanyak-banyaknya di dunia ini. Kita lupa kita akan pulang. Oh, haleluya. Makanya bos, ingat, jangan sampai kita terikat di dunia ini dengan segala keinginan-keinginan kita. Karena ketika keinginan-keinginan itu mengikat kita di dunia ini, maka kita akan terikat dengan hal-hal yang berbau daging. Akhirnya kita lupa bahwa di dunia ini kita cuma traveling. Kita akan kembali pulang sebab kita bukan warga negara dunia. Amin. Jadi yang kedua saya pelajari, saudara dikasih dalam Tuhan, ingatlah, karena kita adalah warga kerajaan sorga. Ingat, bumi bukan rumah kita. Paulus bilang begini dalam 2 Korintus 5 ayat yang pertama. 2 Korintus 5 ayat yang pertama bilang begini, karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, lihat saudara, tubuh kita ini habis, maka Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Lihat, Rasul Paulus menyadari bahwa ada kalanya nanti kemah kita, daging kita di bumi ini dibongkar, sudah tidak ada lagi di dunia ini, maka kita akan pulang ke tempat yang namanya kekekalan. Berarti jelas, jangan sampai kita terikat di muka bumi ini. Jangan sampai kita terlalu menginginkan hal-hal yang bersifat sementara. Perhatikanlah hal-hal yang bersifat kekal. Kerja nggak salah kerja, tapi ingat Tuhan dong. Ingat Tuhan. Iya kan? Kan kita terima berkat juga dari Tuhan semua, saudara. Lupa kita terima dulu kita seperti apa. Sekarang kita dipercayakan hal-hal yang dahsyat, hal-hal yang luar biasa. Jangan lupakan sang pemberi dong. Sehingga kalau mau ibadah dipaksa-paksa, kalau memuji menyembah Tuhan dipaksa-paksa. Sadar. Karena kita mengerti kediaman kita bukan di bumi ini. Jangan sampai bumi mengikat kita, dunia mengikat kita dengan segala keinginan-keinginannya, sampai akhir saya lupa bahwa it is not our home. Bumi bukan dunia kita, dunia bukan rumah kita, sorga adalah rumah kita. Akhirnya itu memberikan kita kepastian, apapun yang terjadi di muka bumi ini, aku percaya aku akan pulang kemana aku tercatat namaku di sana. Karena aku adalah warga kerajaan sorga, namaku tertulis di sana. Haleluya. Ya saudara, ingat ya. Jadi yang kedua, saudara dikasih dalam Tuhan, karena kita adalah warga kerajaan sorga, maka yang pertama, sorga akan selalu campur tangan dan bela hidup saudara. Dari sorga datang pertolongan kita. Dan yang kedua, karena kita adalah warga kerajaan sorga, maka ingatlah, bumi ini, dunia ini bukan rumah kita. Kita akan kembali pulang ke rumah kita, ke negara kita. Sorga adalah negara, tempat tinggal kita. Kita akan kembali ke sana. Karena itu prepare yourself, persiapkan dirimu. Jangan terikat dengan hal-hal keinginan-keinginan dunia. Kerja, usaha, tapi ingat, engkau warga kerajaan sorga.
Ingat perkara-perkara sorga. Ingat hal-hal kerajaan sorga. Jangan sampai dibutakan dengan keinginan-keinginan dunia sehingga akhirnya kita mulai menghalalkan segala cara. Kita lupa kita akan pulang pada satunya hari nanti. Yang ketiga, yang terakhir, karena kita adalah warga kerajaan sorga, maka dengar baik, hiduplah dalam sukacita sorga. 10 dasar saya sudah bagikan buat setiap kita beberapa minggu yang lalu. Dasar sukacita orang benar. Kenapa saya harus bersukacita? Banyak hal. Dan salah satunya adalah karena kita warga kerajaan sorga, kita bersukacita. Karena itu hiduplah dalam sukacita sorga. Iya kan? Karena kalau sukacita sorga memerintah dalam hati kita, masalah apapun gak buat kita stres, saudara. Karena Alkitab jelas katakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Itu sebabnya kita harus memiliki sukacita sorga. Ibrani 12 ayat 2 dan ayat 3. Inilah sebabnya kenapa kita bisa memiliki sukacita sorga. Lihat dalam Ibrani 12 ayat 2 dan 3. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Lihat saudara, ada masalah, ada pergumulan, ada tantangan, mata kita tertuju kepada Yesus saja. Kenapa? Karena kalau mata kita arahkan kepada Yesus, maka kita akan lihat perkara-perkara dahsyat. Sehingga sukacita sorga itu tetap tinggal dalam hati kita. Kita gak komplain sama orang yang nyakitin kita. Kita gak kecewa sama orang yang nusuk kita dari belakang. Kita gak sakit hati sama orang yang fitnah kita. Kenapa? Karena mataku tertuju kepada Yesus. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia. Lihat saudara, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah, ingatlah ayat 3, selalu ingat akan Dia. Ingat selalu akan Yesus. Dengan tekun dia menanggung bantahan sehebat itu terhadap dirinya dari pihak-pihak orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Jadi kalau ada masalah apa-apa ingat Yesus. Engkau difitnah, ingat Yesus. Yesus pernah difitnah. Engkau dibully, ingat Yesus. Yesus pernah dibully. Engkau dituduhkan kepada hal-hal yang engkau tidak pernah lakukan, ingat Yesus. Yesus pernah mengalaminya. Engkau tidak dianggap, ingat Yesus. Yesus tidak pernah dianggap. Saudaraku, kita sudah katakan ingat Yesus. Kenapa? Karena dengan kita mengingat apa yang Yesus sudah lakukan, hati kita tetap bersukacita. Kenapa? Karena Yesus pernah ngalamin. Itulah yang tetap membuat hati kita bersukacita. Dengan sukacita sorga tetap tinggal dalam hati kita. Kenapa? Karena kita adalah warga kerajaan sorga yang harusnya memiliki sukacita sorga. Sama-sama bilang sama saya, taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya harus memiliki sukacita. Amin. Sukacita sorga itu harus ada dalam hidup kita. Sehingga keadaan pandemi hari-hari ini, keadaan PPKM hari-hari ini tidak meluputkan sukacita, tidak menghilangkan sukacita kita dari hati kita. 3 hal ini saya bagikan buat setiap kita sebagai bahasan yang terakhir. Siapa kita di hadapan Tuhan? Kita adalah warga kerajaan sorganya. Karena kita adalah warga kerajaan sorga, ingatlah, tetap tinggal dalam sukacita sorga. Karena kita warga kerajaan sorga, ingatlah akan perkara-perkara sorga. Ingatlah bahwa jangan terlalu fokus dengan dunia ini. Karena dunia ini kita cuma traveling kok. Nanti ketika kemah kita dibongkar, tubuh kita habis binasa, maka kita akan kembali ke asal kita. Dan ingatlah, karena kita warga kerajaan sorga, pasti sorga akan turun tangan bela saudara-saudara dan saya. Karena kita warga kerajaan sorga, maka kita tahu ada pembelaan sorga dalam hidup kita. Kita gak pernah berjalan sendiri. Ada campur tangan Tuhan. Sebab Alkitab jelas katakan, aku tahu bahwa Tuhan memberikan kemenangan dari orang-orang yang diurapinya, dan menjawabnya dari sorganya yang kudus, dengan memberikan kepadanya sebagai kemenangan yang gilang gemilang. Sama-sama bilang sama saya warga kerajaan sorga. Bukan mudah-mudahan saudara. Di dalam Yesus hanya ada kepastian. Di dalam Yesus ada ya dan amin. Sebab Yesuslah amin buat setiap janji-janji Allah.
Amin. Haleluya. Mari kita berdoa. Kita datang kepada Tuhan. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur sebab kami adalah warga kerajaan surga. Kami tahu sekalipun kami ada di dunia ini hanya sekedar traveling. Kami hanya jalan-jalan ke dunia ini. Tuhan berikan kami kesempatan untuk menjadi berkat. Tuhan berikan kami kesempatan untuk menguatkan orang-orang yang lemah. Tuhan berikan kami kesempatan di dunia ini untuk menjadi berkat, untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Mengingatkan akan segala jalan-jalan Tuhan bagi orang-orang yang ada di sekeliling kami. Karena kami tahu hidup ini adalah kesempatan. Dan pada akhirnya ketika kemah kami di muka bumi ini dibongkar, tubuh kami selesai pada masanya, maka kami akan kembali ke rumah Bapa. Dan ini yang kami percaya Tuhan Yesus, bahwa nama kami terdaftar di surga. Kami adalah warga kerajaan surga. Kami memiliki kepastian. Karena itu ya Tuhan, apa yang Tuhan taruh dalam hati hamba sudah hamba sampaikan buat setiap umat Tuhan. Dalam ibadah berdoa pagi secara online ini, kami bersyukur setiap hari kami diperlengkapi, setiap hari kami diteguhkan, setiap hari kami dikuatkan, setiap hari kami diurapi Tuhan dengan firman-Mu, sehingga akhirnya kami mengerti hidup kami bukan hidup biasa-biasa. Hidup kami adalah hidup yang luar biasa, sebab kami punya Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Yesus. Hari ini kami mengerti kami adalah warga kerajaan surga. Ketika kami sebagai warga kerajaan surga, kami punya masalah, kami punya pergumulan, kami punya tantangan. Ini yang kami tahu, surga akan selalu campur tangan dan bela hidup kami. Karena itu kami yakin Tuhan memberikan kami kemenangan. Tuhan menjawab kami dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang dengan tangan kanannya. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa, kami juga bersyukur, karena hari ini kami diingatkan bahwa bumi, dunia bukanlah rumah kami. Ketika kami, tempat kediaman kami, kemah kediaman kami di muka bumi ini dibongkar, maka Allah telah menyediakan kepada kami suatu tempat kediaman di sorga bagi kami, yang kekal, yang dibuat oleh tangan Allah sendiri. Hamba berdoa ya Tuhan, sehingga kami tidak terikat dengan hal-hal perkara-perkara dunia yang sifatnya sementara. Betul kami harus bekerja, betul kami harus berusaha, tapi kami mau meletakkan semuanya itu tangan Tuhan. Dan kami harus mengerti, kami harus tetap cari Tuhan. Kami harus tetap beribadah kepada Tuhan. Kami harus mendahulukan kerajaan-kerajaan sorga, karena kami tahu di sanalah tempat tinggal kami, bukan di dunia ini. Dan hari ini kami diingatkan, ketika kami menyadari bahwa kami adalah warga kerajaan sorga, maka kami tahu bahwa hidup kami harus tetap tinggal dalam sukacita sorga. Biarlah sukacita sorga mengalir dan tinggal dalam hati kami masing-masing. Apapun pergumulan dari umat Tuhan hari-hari ini, hamba berdoa ya Tuhan, kami bersama-sama bersatu hati, biarlah sukacita sorga tetap tinggal dalam hati kami. Kami tidak dapat dipengaruhi, kami tidak dapat diintimidasi, karena kami tahu sukacita sorga memerintah dalam hati kami, dalam nama Yesus. Sehingga apapun yang terjadi hari-hari ini, kami tetap beria-ria di dalam Allah yang memberikan kekuatan, kemenangan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami juga berdoa membawa setiap pergumulan dari anak-anak Tuhan. Kami percaya Tuhan mendengar setiap doa kami. Kami percaya Tuhan menjawab setiap doa kami, tepat sesuai dengan waktu Tuhan. Kami tahu Tuhan tidak pernah terlalu cepat. Kami tahu Tuhan tidak pernah terlambat. Tepat pada waktu Tuhan, dan waktu Tuhan adalah yang terbaik. Karena itu hamba berdoa secara khusus buat umat Tuhan pada hari ini ya Tuhan. Mereka yang bergumul dalam rumah tangga mereka, mereka yang bergumul terhadap suami dan istri mereka yang mungkin sudah pergi meninggalkan mereka, mereka yang hari-hari digugat dalam perceraian, Tuhan hamba berdoa memohon belas kasihan Tuhan. Jamah setiap orang-orang, suami-suami, istri-istri yang telah berpaling dari kasih Tuhan. Jamah hidup mereka, apapun yang membutakan mata hati mereka, kami patahkan dalam nama Yesus. Tuhan tolong, sehingga setiap mereka dijamah Tuhan, setiap mereka dilawat Tuhan. Rumah tangga dari anak-anak Tuhan bersatu, rumah tangga anak-anak Tuhan diberkati Tuhan. Sebab dari rumah tangga yang rukun, dari rumah tangga keluarga yang baik, lahir keturunan-keturunan yang dahsyat dan luar biasa. Itu sebabnya kami berdoa, kami ucapkan berkat di dalam nama Yesus. Tuhan tolong, Tuhan tolong, sehingga rumah tangga dari anak-anak Tuhan dipegang. Suami-suami mengasihi istri, mencintai istri. Istri-istri tunduk kepada suami, mengasihi, mencintai istri. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan orang tua mengasihi, mencintai, menghargai anak-anak. Anak-anak menghargai, menghormati, mencintai orang tua. Itu yang ada dan tinggal dalam hati dan hidup keluarga rumah tangga dari anak-anak Tuhan. Pagi hari ini berdoa di dalam nama Yesus.
Betul, kami tahu untuk mendapatkan rumah tangga keluarga yang bahagia kami perlu berjuang. Itu sebabnya kami mengerjakan apa yang menjadi bagian kami. Tapi kami juga berdoa, kami minta mohon belas kasihan Tuhan, agar Tuhan memberkati, agar Tuhan menyertai, agar Tuhan terus menopang rumah tangga dan keluarga kami. Anak-anak Tuhan diberkati. Terima kasih Tuhan. Kalau ada laki-laki, kalau ada suami-suami yang terikat will, atau ada istri-istri yang terikat pil, Tuhan kami patahkan, kami putuskan kuasanya dalam nama Yesus. Kami rebut kembali hati suami-suami, kami rebut kembali hati istri-istri yang sah di hadapan Tuhan untuk kembali dalam rumah tangga mereka dalam nama Yesus. Kami percaya sampai hari ini kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Kami percaya hari ini kuasa Allah dinyatakan dalam nama Yesus. Rumah tangga dipulihkan. Bapak, hari ini hamba berdoa juga secara khusus buat umat Tuhan yang sedang mengalami kelemahan tubuh. Apapun jenis kelemahan tubuh mereka, saat ini hamba ucapkan berkat dalam nama Yesus. Kuasa darah Yesus membalut setiap mereka, menyembuhkan. Dengan bilur-bilurmu mereka yang sakit sudah dijamah Tuhan. Jika itu adalah doamu, taruh tangan kananmu di dada di bagian tubuhmu yang sakit. Saudara, firman Tuhan katakan, disampaikan firman, disembuhkan mereka terjadi dalam hidupmu. Kita percaya tubuh kita bukan sarang sakit penyakit. Di sorga tidak ada sakit penyakit. Karena itu kita mau meletakkan tangan kanan kita di bagian tubuh kita yang sakit. Atau engkau yang sedang berdoa buat orang-orang yang kau kasih, letakkan tangan kananmu di bagian tubuhmu yang sakit. Kita percaya tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Ia akan tumpangkan tangannya atas orang sakit dan orang sakit itu menjadi sembuh. Bapa, dengan iman kami perkatakan demi nama Yesus Kristus dari Nazaret, kami ucapkan berkat kuasa kesembuhan bagi orang-orang yang kami kasihi, maupun bagi bagian-bagian tubuh kami yang mengalami kelemahan tubuh. Kami hardik segala sakit penyakit, kami tolak keluar dari tubuh kami di dalam nama Yesus. Sebab tubuh kami telah dibeli dengan darah yang mahal, dan di atas kayu salib Yesus berkata, sudah selesai. Terima kasih buat kuasa salib. Terima kasih buat kuasa darah-Mu. Terima kasih buat kesembuhan yang kami terima. Kami terima dengan iman. Oleh bilur-bilur darah Yesus, kami yang sakit sudah dijamah dan sembuhkan Tuhan. Secara khusus hamba berdoa buat setiap anak-anak Tuhan yang hari-hari sedang terpapar COVID. Baik mereka yang ada di rumah mereka masing-masing, maupun mereka yang sedang terpapar di rumah-rumah sakit. Tuhan, hamba berdoa memohon belas kasihan Tuhan. Kami bawa orang-orang yang kami kasih. Kami bawa hidup kami juga yang mungkin hari-hari ini sedang terpapar COVID. Di dalam nama Yesus, kami perkatakan, hai virus COVID-19, kami perkatakan engkau mati kering dalam nama Yesus, dalam tubuh kami, di dalam nama Yesus, sehingga kami kembali pulih, kami kembali sehat, orang-orang yang kami kasih kembali pulih, orang-orang yang kami kasih kembali sehat, sempurna sehat, terlepas dari penyakit ini, terbebas dari virus COVID-19 dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kami perkatakan paru-paru sehat sempurna, paru-paru kuat dalam nama Tuhan Yesus. Oksigen dalam darah kembali normal di dalam nama Yesus, kembali pulih dalam nama Yesus. Hamba serahkan ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Terima kasih Tuhan, kami terima dengan iman. Kami sembuh oleh kuasa bilur darah Yesus, sebab kami warga kerajaan sorga. Haleluya. Hamba juga berdoa ya Tuhan buat umat Tuhan yang hari-hari sedang mengalami kesulitan perekonomian. Mereka sedang mengalami kesulitan dalam usaha dagang mereka karena ada PPKM yang hari-hari ini sedang terjadi. Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus. Kami hidup bukan karena melihat, kami hidup karena percaya. Betul, yang kami lihat ada PPKM darurat sehingga kami tidak bisa usaha, kami tidak bisa bekerja. Tapi yang kami percaya, kami tahu Tuhan memberkati hidup kami. Bahkan di tengah-tengah masa-masa sukar, ada saja pertolongan Tuhan, ada saja anugerah Tuhan. Itu sebabnya kami berdoa dalam nama Yesus. Dengan iman kami katakan, firman-Mu tergenapi. Apa yang diberkati Tuhan akan diberkati untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima. Sehingga pada akhirnya kami hidup penuh dengan kebaikan Tuhan. Kami hidup penuh dengan kasih karunia Tuhan. Kami diberkati. Kami tidak kekurangan suatu apapun yang baik. Tergenapi firman Tuhan, singa muda boleh merana kelaparan, tapi orang-orang yang takut akan Tuhan tidak akan kekurangan suatu apapun yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa menyerahkan setiap usaha, pekerjaan, bisnis, bahkan dagangan dari anak-anak Tuhan yang hari-hari ini berupaya, berjuang di tengah-tengah PPKM. Tuhan tolong, Tuhan berkati hidup mereka, sehingga mereka tidak kekurangan apapun yang baik. Hidup mereka dipelihara oleh Tuhan, sebab mereka adalah hamba-hamba Tuhan. Mereka adalah anak-anak Tuhan. Mereka dipelihara, mereka diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus, sehingga apapun yang mereka kerjakan, dibuat tangan Tuhan berhasil. Tuhan, hamba berdoa, berkati setiap perusahaan-perusahaan juga di tempat di mana mereka bekerja. Biar perusahaan-perusahaan ini maju, perusahaan-perusahaan ini
tetap kuat di tengah-tengah PPKM darurat, tetap kuat di tengah-tengah pandemik. Tuhan tolong memberkati perusahaan-perusahaan di mana anak-anak Tuhan bekerja. Di dalam nama Yesus, kami juga berdoa buat setiap anak-anak Tuhan yang hari-hari ini oleh karena pandemik mereka terlilit utang piutang. Jika itu adalah doamu, taruh tangan kananmu di dada. Engkau yang hari-hari terlilit utang piutang, taruh tangan kananmu di dada. Bapak hamba berdoa buat setiap umat Tuhan yang hari-hari terlilit hutang piutang, mengalami kesusahan dalam hutang piutang. Bapak hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan tolong, Tuhan buka jalan bagi mereka. Kami percaya sampai hari ini mujizat masih ada bagi anak-anak Tuhan. Sampai hari ini kami percaya Yesus yang kami sembah adalah Yesus yang hidup, yang selalu membukakan setiap pintu-pintu yang tertutup di dalam nama Yesus. Sehingga ada saja jalan-jalan yang ajaib bagi hidup mereka, untuk mereka dapat melunasi setiap utang piutang, ya Allah. Di dalam nama Yesus, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Sehingga itu juga boleh menjadi pembelajaran dalam hidup mereka, agar mereka tidak terikat dengan utang piutang. Di dalam nama Yesus, Tuhan tolong, Tuhan buka jalan. Terima kasih Bapa. Pada akhirnya hamba berdoa menyerahkan setiap orang-orang muda secara khusus di generasi-generasi akhir zaman ini. Biarlah orang-orang muda yang setiap hari berdoa, orang-orang muda yang setiap pagi bersama-sama mengikuti ibadah dalam doa pagi ini, mereka dilawat Tuhan, masa muda mereka diberkati Tuhan. Orang-orang muda yang bergabung dalam ibadah doa pagi, baik secara live pagi hari ini maupun nanti engkau ikuti secara rinran, aku berdoa di dalam nama Yesus buat masa mudamu. Masa mudamu diberkati Tuhan, masa mudamu disertai Tuhan, masa mudamu ditolong Tuhan. Apa yang kau kerjakan di bawah tangan Tuhan berhasil. Usahamu, studimu, bahkan apa yang menjadi cita-citamu di dalam nama Yesus diberkati oleh Tuhan. Sebab orang muda yang mengandalkan Tuhan akan melihat hari depan yang penuh harapan. Orang muda yang menaruh hidupnya kepada Tuhan akan melihat pembelaan dan pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Karena itu jangan sia-siakan masa mudamu. Berikan masa mudamu kepada Tuhan, maka kau akan lihat bagaimana Dia akan merangkai masa mudamu, menjadikan masa mudamu dahsyat, masa mudamu luar biasa. Engkau yang hari-hari ini juga berdoa buat pasangan hidup, taruh tangan kananmu di dada. Hamba berdoa buat orang-orang muda yang berdoa untuk mendapatkan pasangan hidup, ya Tuhan. Maupun ada orang-orang tua, ibu mereka, ayah mereka yang mendoakan anak-anak mereka untuk mendapatkan pasangan hidup yang terbaik dari Tuhan. Kami bersatu hati, kami ucapkan berkat di dalam nama Yesus. Tuhan tolong setiap mereka, sehingga mereka menemukan pasangan yang berasal daripada Tuhan. Tuhan pertemukan, Tuhan atur segala sesuatunya, sehingga ada jalan-jalan yang berasal daripada Tuhan mereka temukan untuk mendapatkan pasangan hidup yang tepat, yang berasal daripada Tuhan, yang sepadan bagi mereka di dalam nama Yesus. Sehingga mereka akan membawa rumah keluarga pasangan hidup ini untuk masuk dalam kejenjang yang lebih serius dalam rumah tangga mereka, dan Tuhan kelak akan memberkati rumah tangga mereka. Bapa, Hamba menyerahkan orang-orang muda ini ke dalam tangan Tuhan. Bahkan setiap mereka yang mungkin hari-hari ini sedang mencari pekerjaan, Tuhan, hamba berdoa, Tuhan buka jalan bagi mereka. Sehingga kami percaya hidup mereka Tuhan pelihara. Kami percaya Tuhan buka jalan buat setiap pintu-pintu yang tertutup bagi anak-anak Tuhan, yang terus berseru kepada Tuhan, yang terus mengandalkan Tuhan, dan terus menaruh pengharapan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Pada akhirnya hamba juga berdoa secara khusus buat setiap rumah tangga anak-anak Tuhan yang hari-hari ini terus berdoa untuk mendapatkan keturunan, untuk mendapatkan anak-anak dalam rumah tangga mereka. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan buka jalan sehingga baik istri-istri maupun suami-suami diberkati dengan sel-sel reproduksi yang sehat. Dari mereka dipercayakan Tuhan anak-anak yang takut akan Tuhan yang hadir dalam rumah tangga mereka. Di dalam nama Yesus, Tuhan tolong, Tuhan buka jalan bagi mereka. Hamba juga berdoa buat setiap jiwa-jiwa yang masih jauh dari Tuhan. Hamba berdoa buat setiap orang-orang yang mereka terus doakan, umat Tuhan terus doakan setiap hari, membawa nama-nama ini untuk kami doakan setiap hari. Mungkin dia adalah suami kami yang belum mengenal Yesus, mungkin dia adalah istri kami, mungkin dia adalah orang tua, mertua, menantu kami, mungkin dia adalah orang-orang yang kedekat dengan kami, kerabat kami. Bapa, kami bawa mereka semua ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Nama-nama mereka kami sebutkan di altar Tuhan. Kami rindu agar mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kami tahu di hari-hari terakhir ini akan banyak orang datang kepada Tuhan, mencari Tuhan. Di masa-masa sukar ini akan banyak orang diketuk hatinya oleh Roh Kudus. Karena itu kami berdoa biarlah mereka boleh menjadi salah satunya, ya Tuhan, yang hatinya diketuk dan berbalik kepada Tuhan, dijamah dan dipulihkan Tuhan Yesus. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan tolong. Bahkan pada akhirnya kami berdoa, ya Bapa, menyerahkan bangsa kami,
Bangsa Indonesia kami kasihi. Kami ucapkan berkat Indonesia diberkati Tuhan. Kami ucapkan berkat pemimpin-pemimpin bangsa diberkati Tuhan. Pemimpin-pemimpin wilayah, pemimpin-pemimpin kota, pemimpin-pemimpin daerah diberkati oleh Tuhan. Sehingga dalam mereka menangani pandemik ini, Tuhan tolong beri mereka hikmat ya Allah. Beri mereka keberanian untuk mengambil keputusan yang baik, yang berkenan di hati Tuhan. Biar Tuhan taruh sesuatu di hati mereka, sehingga pada akhirnya mereka senantiasa hidup memuliakan Tuhan. Mereka ditolong Tuhan untuk mengambil sebuah keputusan yang dahsyat dan luar biasa. Pada akhirnya kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran menteri yang ada. Kami berdoa juga buat wali kota, wakil wali kota, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati. Kami menyerahkan setiap mereka ke dalam tangan Tuhan dalam memimpin bangsa ini. Bahkan kami berdoa buat Kapolri, buat Panglima TNI. Kami berdoa buat Ketua BNPB, Ketua BNPT. Kami ucapkan berkat Ketua KPK. Kami berdoa bahkan Ketua BIN di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati setiap mereka, sehingga takut akan Tuhan ada dalam hati mereka. Secara khusus kami berdoa buat setiap rancangan-rancangan orang jahat. Kami berdoa buat setiap pribadi-pribadi yang mengambil keuntungan di tengah-tengah pandemik ini. Siapapun mereka, apapun latar belakang mereka, Tuhan, semua terbuka di matamu. Karena itu kami berdoa biar Allah yang menyingkapkannya, sehingga mereka dijamah Tuhan, mereka dipulihkan Tuhan, mereka berbalik dari jalan-jalan mereka yang sesat. Kami berdoa dalam nama Yesus, setiap mereka yang mengambil keuntungan dari obat-obatan, mereka yang mengambil keuntungan dari alat-alat rumah sakit, mereka yang ambil keuntungan apapun, siapapun, di dalam nama Yesus mereka bertobat, dijamah Tuhan. Disingkapkan segala sesuatunya, dibukakan segala sesuatunya, sehingga kebenaran memerdekakan mereka. Makasih Bapa. Kami berdoa buat setiap anak-anak Tuhan sebagai garda terdepan, secara khusus mereka yang menjadi garda terdepan di pandemik ini Tuhan. Baik dokter-dokter, suster-suster, perawat-perawat rumah sakit, perawat medis. Kami berdoa buat volunteer yang ada, bahkan TNI Polri yang maju sebagai garda terdepan di masa-masa pandemik ini. Tuhan, kami berdoa, kami ucapkan berkat buat mereka. Biar mereka diberkati Tuhan, mereka ditolong Tuhan, mereka diberikan kekuatan, diberkati dengan kesehatan, baik mereka maupun keluarga mereka. Mereka ditopang Tuhan untuk tetap terus memiliki hati yang mau berkorban, memiliki hati yang mau berupaya mengerjakan yang terbaik. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus kami berdoa setiap siasat-siasat kuasa kegelapan, segala rancangan-rancangan orang jahat, roh pemecah belah atas bangsa kami patahkan dalam nama Yesus. Tuhan, kami percaya kepada kami diberikan kuasa, sebab kami adalah warga kerajaan sorga. Terima kasih Bapa. Tuhan, saudara dikasih dalam Tuhan, hari ini kita sudah berdoa, kita sudah dibekali oleh firman Tuhan, kita sudah memuji dan menyembah Tuhan, bahkan kita sudah berdoa dan kita percaya apa yang kita doakan sudah kita terima. Kita serahkan hidup kita kepada Tuhan, kita bergantung penuh kepada Tuhan, karena hidup kita milik Tuhan. Dialah Tuhan, kitalah hamba, dan kita adalah warga kerajaan sorga. Maka sorga akan turun tangan, membela, menyertai, menopang kehidupan kita. Karena itu saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita akan kembali ke aktivitas kita masing-masing. Arahkan kedua tanganmu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Bapa, hamba berdoa, hamba ucapkan berkat buat setiap umat Tuhan pagi hari ini. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Yesus, turunlah berkat surgawi atas hidupmu. Penyertaan, perlindungan pasukan malaikat surga Allah menjagamu kemanapun kau pergi, dimanapun kau berada. Dan darah Yesus Kristus menutup bungkus engkau mulai hari ini sampai selama-lamanya. Setiap kita yang sudah menerima berkat Tuhan dan siap menjadi berkat, bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan, selamat berakhir pekan dan stay at home. Jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.